Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Kali ini saya bersama Pak Suhadi lagi. Pak, selamat datang ke Cokro lagi, Pak. Ya, selamat datang. Dan Pak Suhadi ini adalah narsum andalan saya untuk membicarakan perkembangan terbaru dari kasus Roy Suryo CS ini, Pak. Ya, Nah, ini kan kalau kita baca berita, Pak, ini kan ada gugatan sejumlah purnawirawan, jenderal, kolonel dan beberapa orang ya, citizen lawsuit namanya ya, ya, terhadap Polda Metro Jaya, karena alasannya Polda itu dianggap melakukan kelalaian atau perbuatan melawan hukum karena istilahnya Pak Sunarko, Jenderal Sunarko yang ikut itu adalah Polda telah melakukan penyelundupan pasal-pasal hukum terkait dengan kasus ini gitu. Jadi ada pasal-pasal yang ITE ya Pak ya, ya, Undang-Undang ITE. Undang-Undang Nah ITE. ini menarik karena Ya, Pak Suyadi beberapa kali dalam kesempatan di Seruput selalu menyebutkan ini ada pasal yang timnya Refli Harun ya, itu jarang menyinggung gitu ya. Padahal ini pasal yang berat ya, yaitu pasal UU ITE. Dan ini yang dianggap oleh kaum purnawirawan ini sebagai upaya penyelundupan oleh pihak Polda dalam kasus ini, penyelundupan pasal. Jadi ini menarik ini. Gimana kita membaca soal citizen lawsuit dari para purnawirawan itu? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua soal perkembangan terbarunya setelah Rismon Sianipar melakukan minta maaf ke Pak Jokowi, ke Gibran, terus minta restoratif justice. Arahnya kan Pak Jokowi menyetujui ya, RJ, menerima. Ya, menerima RJ, ya menerima, sorry. Nah, kemudian muncul ini dari kalangan teman-teman relawan itu untuk, "Ayo dong, harus diungkap itu bohirnya." Ini soal bohir ini menarik, ya, Pak. menarik nih. Dan, Bukan hanya disebut-sebut nama boyer. Chaplin. Ya, ya, Charlie Chaplin katanya gitu. Jadi ini 2 hal ini yang perlu untuk kita bahas ini, Pak. ya, Pertama soal citizen lawsuit dan tuduhan penyelundupan pasal itu, Pak. ya. Gimana Pak Suyadi melihatnya? Begini, kalau kita melihat pada skema pekerjaan penyidik, apa yang sudah dilakukan, ya, itu menurut saya nggak ada yang dilanggar. Karena begini, kita juga harus tahu, selain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu kan ada turunan, Hmm, ya. Ada turunan yang berupa turunannya itu apa? Perkap, Peraturan Kapolri. Kita oke. pernah bahas di sini, Ya, ya. Itu adalah turunan yang sah sebagai bagian daripada undang-undang. Gitu. Undang-undangnya yang tadi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya. ya. Nah, terus kemudian apa yang disebut dengan perkap itu? Perkap itu adalah suatu peraturan yang tidak ada di dalam KUHAP, Hmm, ya. Itu ada di dalam perkap itu tadi, ya. Nah, ini kan berkaitan dengan katanya ada penyelundupan pasal. Berarti kalau ada penyelundupan, pasal yang harusnya nggak ada di dalam laporan itu menjadi ada. ya. Nah, ini menjadi objek gugatan gitu. Ya kalau dia mengajukan gugatan sah-sah saja. Tapi dasar hukumnya ada tidak? Hmm, Kalau saya melihat dari perkara ini, itu nggak ada dasar hukumnya. Karena kenapa? Tadi saya sudah katakan, selain KUHAP ya berkaitan dengan masalah laporan, itu juga ada yang namanya perkap ya menunjang daripada laporan tersebut tadi. hmm, Apa sih yang diatur dalam perkap itu? Perkap itu adalah suatu aturan atau suatu keadaan-keadaan aturan yang membolehkan kerja penyidik lebih leluasa. Kerja penyidik lebih komprehensif dalam rangka menanggapi laporan-laporan yang ada. Misalnya apa ya? Misal ya Pak Jokowi hanya melaporkan tentang pencemaran nama baik, ya, penistaan. hmm, Misalnya nih, laporan hanya 2 katakanlah. ya, ya. Terus kemudian di tengah-tengah perjuangan, di tengah-tengah laporan yang diproses, penyidik menemukan data, menemukan suatu fakta ya yang tidak ada di dalam laporannya Pak Jokowi. Hmm, Nah, boleh nggak keadaan-keadaan yang ada di lapangan pemeriksaan ini menjadi pasal baru? Menurut Perkap ya, menurut Perkap Kapolri itu dibenarkan hmm, ya. Dibenarkan penyidik boleh melakukan penambahan pasal. hmm. Caranya seperti apa? Caranya adalah penyidik membuat laporan tipe A, Oke. bukan tipe B. Karena tipe B kan Pak Jokowi ini yang udah Hmm, melakukan pelaporan.
ya. Terus kemudian ditemukan data, ditemukan suatu dokumen di suatu keadaan-keadaan hukum yang baru yang tidak ada di dalam laporan. Penyidik itu boleh melakukan laporan baru, Hmm. namanya laporan temuan yang disebut dengan laporan tipe A. Itu diatur dalam Perkap Kapolri. Jadi kalau seandainya ada penyelundupan dan sebagainya, ini salah kaprah. Hmm. Jadi harus dibaca secara cermat perkap-perkap itu tadi, Ya. gitu kan? Karena kalau dikatakan perkap itu sebagai aturan penunjang atau turunan dari KUHP, ya apa yang dikerjakan penyidik boleh dong dalam hal ini. Nah, dalam perkembangannya sesuai dengan yang kita bahas dulu di dalam wawancara ini juga di Cokro, itu saya jelasin. Penyidik menemukan data, Hmm. menemukan fakta, ada pasal-pasal baru nih, ya. Selain pasal 27 Ya. ya, 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang kita pernah bahas di sini. Itu adalah bukan memang laporannya Pak Jokowi, itu Hmm. sudah saya bahas juga di sini Ya. kan. Itu adalah temuan ya yang dilakukan dari hasil kerja penyidik ya, yang kemudian oleh penyidik temuan tersebut dibuat laporan. Hmm. Jadi penyidik membuat laporan. Ya, bagaimana bentuknya? Ya penyidik sebagai pelapor dalam konteks ini. Namanya Hmm. laporan tipe A. Itu dibenarkan dalam Ya. undang-undang. Jadi kalau segala sesuatu yang dibenarkan oleh undang-undang, ya, wah perkap itu bukan undang-undang, ya kan? Kan turunan, Hmm. turunan daripada undang-undang. Ya. Ya. Ya jadi menjadi satu kesatuan dong, ya. Itu adalah bentuk daripada undang-undang, bagian daripada undang-undang. Karena daya dukungnya kan ada di dalam perkap itu. Hmm. Hmm. Nah kemudian ya, karena itu sudah dilakukan pelaporan tipe A tadi, ya, sehingga pasal-pasal berupa pasal 27 kalau nggak salah Ya. tadi ya, terus pasal 32, Sa. pasal 35, Hmm. ya, dan pasal-pasal lain lah yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE, di mana laporan tersebut itu tidak dalam konteks Pak Jokowi yang melaporkan. Hmm. Siapa yang melaporkan? Ya penyidik. Bagaimana caranya? Itu tadi dengan menggunakan laporan tipe A Ya. bahwa di dalam penyidikan ditemukan data. Jelas dalam persoalan ini. Gak ada yang diselundupkan. Jadi kalau dikatakan ada yang diselundupkan, ya baca dulu perkapnya Ya. gitu Ya. loh, ya Ya. kan? Jangan nanti malu di dalam pengadilan kan repot, Ya. gitu kan? Saya dibilang yang namanya menggugat, terus kemudian memproses perkara ini dalam bentuk-bentuk apapun, boleh-boleh saja. Tapi yang masuk akal, yang mempunyai logika hukum. Hmm. Hmm. Karena yang namanya suatu perkara, suatu keadaan perkara, itu kan memang ada suatu pelanggaran. Loh kalau perkapnya memperbolehkan, terus kemudian penyidik udah melakukan proses pelaporan tipe A tadi, sesuai dengan perkap tadi, loh siapa yang salah dalam persoalan ini? Nggak Hmm. ada yang salah. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh penyidik dalam kaitan ini, itu tidak tepat dikatakan sebagai penyelundupan pasal. Hmm. Tapi apa yang dilakukan itu adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Ya, itu tadi perkap tadi Ya. gitu. Dan Ya. itu kan kalau pasal UU ITE yang dijadikan sebagai acuan oleh untuk laporan tipe A itu Pak, itu kan Ya, hukumannya berat itu, tuntutannya kan berat itu ya. berat, itu berat Jadi sekali. itu yang bikin jiper kali ya? Betul. Karena saya dibilang kan kalau laporan tentang penghinaan, pencemaran nama baik, ya itu laporan-laporan remeh-temeh. Dan kalau Hmm. kita lihat juga dengan KUHP yang baru, itu Ya. kan Ya. bisa di bawah 5 tahun ancaman Hmm. 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 hukumannya. Hmm. Kalau ancaman hukuman di 5 tahun, Roy Suryo nggak masuk penjara kan gitu kan. Tapi kalau 32 dan 35 ini, saya fokusnya ke situ aja gitu Ya. kan. Ya. Ya. Pasal yang paling pokok dan paling kita concern untuk menyikapi persoalan ini di pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE Hmm. ya. Hmm. 10 tahun di 32, pasal 32 ya Undang-Undang ITE, 12 tahun di di pasal 35 Undang-Undang ITE. Ya. Dan juga ada ancaman lainnya, dendanya. Hmm. 10 miliar di 32 dan 35 12 miliar. Itu yang mereka takutkan. Ya. Ya, gitu. Jadi saya katakan sekali lagi, tidak ada penyelundupan hukum gitu loh. Ya, Ya. makanya Ya. saya Ya. bilang segala sesuatu baca dulu Hmm. 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 sebelum bertindak. Jangan Ya. Ya. sampai nanti malu. Ya. 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 Jenderal loh yang dibawa-bawa dalam Iya. persoalan ini kan. Jangan sampai dianggapnya juga jenderal yang
kayaknya cari panggung. Kan Iya, iya. kalau Nah, dilihat begini seperti itu kan. bicara mengenai manuver para purnawirawan ini, Pak. Ini kan mengingatkan saya kepada manuver sejumlah purnawirawan Yang yang gagal pilpres. iya, yang menuntut supaya Gibran dimakzulkan. Betul. Ini kelihatannya satu Satu kolam, kubu, Pak ya? Hah? satu kolam. Iya, iya. Kolam yang sama Iya, ini. iya. Ya, Meskipun orang-orangnya nggak ya, sama persis. Dulu kan ada Pak Fahrul Rozi, ya. sekarang kan Sunarko ya, misalnya yang Ya maju. dulu kan juga ada nama itu. Oh iya, 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 betul, dulu betul. kan ada nama itu kan. Jadi lu lagi, Lu istilahnya lagi, begitu iya, lah. iya. Iya. Nah, ini menarik, Pak, kalau kita lihat kan proses perkara yang terkait dengan Roy Suryo CS kan sedang jalan kan, dan itu Iya. kan istilahnya itu bagian dari upaya yang sekarang sebentar lagi masuk ke pengadilan lah gitu ya. Tiba-tiba ada manuver-manuver ini, Pak, manuver para jenderal ini citizen lawsuit. Terus juga Refli Harun sebagai koordinator Troya ya. Kuda Troya itu. Koordinator Troya, kuasa hukumnya Roy Suryo dan Tifa, itu bilang sedang merancang akan melayangkan gugatan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi dianggap PMH, perbuatan melawan hukum. Gitu. Jadi ini ada kayak manuver-manuver yang saya nggak tahu apakah buying time atau memberikan pressure eksternal dari luar terhadap proses yang berjalan gitu. Itu gimana Pak Suyadi ngelihatnya itu? Kalau saya kan lihat biasa-biasa aja. Karena sebetulnya semua itu kan nggak ada mempengaruhi kepentingan-kepentingan penyidikan. Ya jalan terus saja. Makanya juga tadi kalau kita melihat dari apa yang saya paparkan, nggak ada yang salah yang dilakukan oleh penyidik gitu kan. Nah terkait masalah Pak Jokowi mau digugat dan lain sebagainya, silakan saja gitu kan. Gugatannya masuk akal atau tidak kan gitu. Mana yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, ya kan? Karena memang peradilan di Indonesia khususnya dalam kasus-kasus perdata, ya itu kan memang simpel. Semua perkara harus diterima. Pengadilan itu nggak boleh menolak perkara, gitu loh. Makanya saya juga nih dalam konteks ini, saya juga menghimbau nih kalau bisa nih kepada Ketua Mahkamah Agung yang saya anggap hebat ini kan, dia kan lagi mereformasi lembaga peradilan nih. Saya usulnya begini, sebaiknya memang dibuat suatu peraturan. Ya bentuknya apalah ya untuk bagaimana jangan semua perkara yang sepertinya perkara itu keranjang sampah atau cuman perkara dagelan aja bisa diterima. Jadi harus ada pengujian. Kalau di dalam kita mengenal kalau di dalam kasus-kasus tata usaha negara yang namanya TUN itu ada yang namanya dismissal ya. Artinya perkara itu boleh diajukan atau tidak. Benar tidak buktinya ya, masuk enggak gugatan ini nanti dalam proses pemeriksaan. Itu dilakukan dengan bentuk tadi dismissal ya. Artinya diperiksa dulu alat buktinya, diperiksa dulu gugatan ini benar apa tidak gitu. Ini saya mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung ya supaya juga kasus-kasus seperti tadi kan Pak Jokowi mau digugat lagi gitu kan. Terus ditanya dong sama orang nih, Pak Suhadi memang bisa hukum acaranya bisa. Kalau sekedar hanya diajukan gugatan. Ya kan gugatan sederhana didaftarkan di PTSP, ya kan bayar biaya perkara. Kalau sekarang kan sistemnya juga ikot kan, ya bisa didaftarkan di ikot, kemudian dibayar, selesai bersidang gitu kan. Sesederhana itu gitu kan. Makanya kalau saya melihat dengan perkembangan hukum yang demikian dinamis ya dan juga euforianya kadang-kadang tidak menguntungkan buat masyarakat kecil, orang-orang yang mencari keadilan, sebaiknya memang ada suatu peraturan untuk membatasi tidak semua perkara masuk ya dan diperiksa di dalam dunia persidangan gitu. Karena kalau kita melihat seperti itu kan apapun yang terjadi nanti yang ada pertumpukan perkara dan lain sebagainya, ini kan juga menambah beban Mahkamah Agung. Betul. Gitu. Jadi load-nya kelebihan jadinya gitu. Jadi overload nantinya kan. Nah itu kan. Pak yang menarik ini kan Refli Harun ini kan koordinator Troya ya. Kuasa hukum Troya. Tapi dia bukannya fokus kepada mempersiapkan perkara ini masuk ke pengadilan persidangan sebagai persoalan pidana ya. Tapi bukannya dia fokus ke situ gitu, tapi malah bikin manuver-manuver dan macam-macam itu Pak. Nah, Pak Suyadi kan juga bilang, kenapa mereka nggak ke pra-peradilan saja? Itu yang Bukannya saya juga menggugat perbuatan melawan hukum Jokowi, terus
menggandeng para purnawirawan apa. Kenapa nggak pra peradilan aja atau kenapa nggak fokus aja mempersiapkan, wah nanti kalau kena pasal ITE gitu ya, itu gimana responnya gitu. Iya. Gimana menurut Pak Suyadi Jadi ngelihatnya? gini, kalau saya melihat dan saya mengamati apa yang dilakukan oleh seorang Refli Harun, ya, kenapa dia nggak mengajukan pra peradilan? Kan bukannya di kelompok Refli aja nih sebagai pengacaranya. Dulu juga Husainuddin kalau Iya nggak salah betul, ya. juga nggak pernah berani mengajukan pra Iya peradilan iya gitu iya. kan, ya. Kalau saya melihat kalau ini dilakukan pra peradilan itu akan semakin memberatkan yang bersangkutan. Oke Karena oke. beban pembuktian nanti itu semakin, menyulitkan lagi pada saat pemeriksaan dalam pokok perkara. Karena Hmm. kalau udah diajukan, pengujian di pra peradilan, barangkali eksepsi juga akan nil, gitu ya. Oke oke Nah, itu oke. yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kemudian juga tidak mempersiapkan persidangan, Iya. ya? Kan harusnya memang dia mempersiapkan dong, buktinya apa dan lain Iya. sebagainya. Dugaan Apalagi saya kalau pasal UU ITE itu kan ancamannya berat, itu kan betul, harusnya dipersiapkan ya, dong untuk membela Roy Suryo dan Tiva gitu. betul. Gimana menurut Pak Sid? Dugaan saya takut. Ya, Oke, iya iya karena iya. kenapa? Ya, nanti kalau kita dialog, ya kita bukalah sedikit aja nih sebagai apa namanya lembaga peradilan yang sifatnya ada di Cokro TV misalnya. Hmm. Kalau saya tanyakan, Pak Roy nuduh-nuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, mana buktinya? Bisa jawab nggak? Hmm. Nggak bisa. Itu pertanyaan mendasar itu Pak ya? Mendasar itu, bisa nggak dia jawab? Kalau dia tunjukkan yang lain, ya, yang mungkin hasil editan, berarti itu kan semakin menguatkan peradilan, ya, untuk bagaimana nanti vonis itu berlaku kepada Roy Suryo, ya, Hmm. dan Tipah. Kalau dia lakukan seperti itu, makanya saya katakan, kenapa dia tidak dua wilayah tersebut yang memang itu menjadi koridor hukum atau wilayah kerja pengacara nggak dilakukan? Ya takut. Takut itu tadi, takut nanti dia nggak bisa membela diri. Oke. Makanya dia cari manuver dan lain sebagainya. Nah, kalau saya melihat dalam kacamata yang lebih besar, penyidik nggak perlu mikirin itu. Udah ajukan aja ke persidangan, ya. Kirim berkas lagi. Karena kan sekarang kita lihat juga nih, lagi ada RJ yang saya Hmm. dengar dari Rismond kan, Ya ya. ya. Rismond lagi RJ katanya. Heeh Dan heeh. ini juga pernah kita diskusikan juga Betul dengan betul. Pak Jokowi Dan ini gitu. akan jadi pembahasan kita berikutnya nih Ya, Pak. Iya iya. betul ya. Nah, kalau kita lihat ini selesai, RJ ini selesai, berarti kan berkas sudah boleh dikirim lagi ke kejaksaan. Dan kita berharap ya, pengiriman berkas berikutnya ini adalah sebagai bentuk penyelesaian dari perkara penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polda Metro. Hmm. Perkara sudah dinyatakan lengkap. Itu yang kita harapkan, Ya, ya. ya. Nah, terkait dengan soal Rismond dan RJ itu, Pak. Itu kan tadi yang kita singgung di awal diskusi, Pak. Itu kan di awal obrolan kita kan ada sejumlah teman-teman relawan, Adi gitu ya, Ade dari Darmawan, Pradi Pradi ya, Adi Bersatu, heeh, Darmawan, kemudian Adi Azwan dan ya. beberapa orang itu yang minta supaya, ini terkait dengan tuduhan Adanya spekulasi Bohir adanya di Bohir belakang ya. ya, ya, Minta supaya ini tuh dibuka sekalian, ya. dia menantang, mereka menantang, "Bohir-bohir keluar aja sekalian, ngapain bersembunyi di balik layar?" Gitu ya. Ini Rismond sudah minta RJ dan dia kan sekarang key aktor lah ya, Ya. dalam kasus ini, gitu. Nah, dan Rismond kan pasti punya data tentang Pastilah siapa segitu, para bohirnya. Kan betul. makanya ada nyebut istilah caplin gitu ya, Mmm, meskipun nggak pakai nama tapi kan orang bisa membayangkan arahnya ke siapa iya gitu iya. ya. Nah, ini gimana Pak Suyadi ngelihat, soal tuntutan dari kalangan teman-teman relawan agar si Bohir ini keluar gitu, Iya tak menampilkan diri. Gimana soal Bohir ini, Pak, setelah Rismond iya. dan Jadi, RJ itu? ya setelah ada pengakuan ya, setelah ada pengakuan dari Rismond bahwa ada seseorang, Hmm. ada seorang tokoh ya, yang terlibat dalam kasus ini, ya yang dikatakan Bohir dan juga menyebut uang di situ ya. Saya melihat memang seperti yang dugaan kita awal kan, sebelum orang mengatakan ini, kita di Cokro sudah Ya, membahas. Saya dibilang ini bukan persoalan sembarangan soal ijazah iya palsu, saya iya, bilang betul gitu betul. kan. Tapi ya ini ada kepentingan-kepentingan lain yang motifnya itu menyerang Pak Jokowi. Ya, Kalau kita melihat kepada keadaan-keadaan seperti itu berarti kan ada orang lain.
selain Rismond yang ada di depan panggung, Roy Suryo dan Tipa yang ada di depan-depan panggung terus, ya. Tapi ada orang yang Hmm. punya kekuatan yang bisa mengendalikan semua persoalan ini, termasuk dugaan tadi berkaitan dengan masalah pengeditan pasal 35 ini kan. Oke oke, Ya, ya ini ya. kan tentunya akan menjadi puncak gunung es nantinya kalau ini dibawa ke pengadilan, ya. Karena saya yakin Rismond ini sudah mengantongi kartu truf untuk bagaimana persidangan ini menjadi heboh. Mmm. Persidangan ini menjadi orang terbelalak melihat persoalan ini. Sepertinya seperti itu, gitu ya. Jadi saya pikir kalau memang apa yang dikatakan teman-teman, "Ayo keluar saja," dan sebagainya, menurut saya ya seperti itu, ya. Ngapain ditutup-tutupin lagi, Meskipun ya si kan? Bohir belum tentu berani keluar gitu, Pak, ya? Iya, tapi kan nanti ada pemaksaan, si Bohir itu Mmm. tetap akan keluar gitu Ya kan, ya ya. ya. Karena saya yakin begini, hitungannya gampang. Kemarin ada penyebutan, saya nggak tahu itu AI atau apa ya, yang katakan ada orang yang namanya ini saya nggak Oh, iya berani iya, itu sebutkan, kayaknya AI itu, ya. yang Rismond menyatakan itu ya? Iya Itu iya. AI itu kayaknya. Saya takutnya itu ya Iya iya, seperti kita nggak itu, usah nyebut lah ya. itu, Kita heeh. nggak usah nyebut. Tapi teman-teman kan kelihatannya udah mengantongi Iya, nih. betul Karena kan betul. jujur saya beberapa kali ada pertemuan pun, saya tidak ikut dalam pertemuan dengan Rismond. Mhm. Barangkali bisik-bisik dari Rismond sudah ada, Ya ya. ya ya. Nah sekarang ini dipancing dong, ya, supaya mereka keluar gitu kan. Keluar tuh bentuknya seperti apa sih? Ya mungkin marah, kan keluar dong gitu Ya kan. ya. Wah saya dituduh dan lain sebagainya. Kemudian buat laporan pihak polisi, biasa seperti yang mereka lakukan kan. Ya ya. Kalau kena kena sentil sedikit, langsung bikin LP kan itu kan, konsep yang mereka bangun Ya ya. seperti itu, ya. Nah kalau kita melihat seperti itu nanti, kan tentunya juga ada suatu fakta atau keadaan yang saya yakin Rismond sudah pegang, ya. Mmm. Di mana dokumen atau data tersebut itu nggak mungkin bisa disanggah. Sehingga menurut saya ya betul, keluar saja. Ngapain bersembunyi dalam keadaan seperti ini? Karena yang namanya bangke kapanpun akan Mhm terbongkar, mhm. dalam kaitan ini, Memang ini gitu. manuver Rismond di detik-detik akhir sebelum, apa namanya, P21, Pak, ya. Sebelum menjelang itu tiba-tiba dia minta maaf Pak Jokowi, minta maaf ke Gibran, minta RJ itu memang kayaknya di luar skenarionya, di luar, skrip yang dimainkan oleh para Bohir itu kayaknya Ya, ya. dugaan saya Saya kira seperti itu. mereka kaget juga gitu, Pak, Ya, ya? bukan kaget, mungkin juga sangat-sangat di luar ekspektasi Heeh mereka heeh heeh. melihat persoalan ini. Karena dugaan mereka kan mereka tetap, orang 3 ini tetap akan kompak, Iya. akan komit sampai ke persidangan nanti gitu ya. Menyatu dan lain sebagainya ya. Tapi ternyata kan tidak. Karena saya katakan tadi, yang namanya bangke mau disembunyikan itu nggak bisa. Mmm. Ini nanti akan terkuak semua gitu kan. Nah sekarang dengan keadaan seperti itu, bagaimana untuk menenggelamkan suara-suara Rismond ya berkaitan ada Bohir, berkaitan dengan ada orang-orang kuat dan lain sebagainya. Kan ini manuver yang mereka buat, mengajukan Oh, gugatan, oke oke. manuver, Iya 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 iya. mau gugat Pak Jokowi, manuver. Bagaimana mengimbangi berita tentang Rismond ini yang katanya tahu ada Bohir. Saya Mmm. teringat kok, permainan ini pernah dimainkan pada saat saya membuat tulisan di Tribun ya, Oke. di mana tulisan itu viral, kemudian ya ada sekelompok elit muncul, ya kan, yang menyatakan bahwa ya ini ada tindak pidana, ini kita difitnah dan lain sebagainya, sehingga harus membuat laporan. Berita saya tenggelam tuh, iya kan, gitu Mmm. loh. Tapi dari fakta yang ada di sini kelihatan bersinergi banget nih mereka, Iya iya ya iya. dalam rangka memainkan peran-peran masing-masing, Iya iya iya. apa namanya, perannya itu tadi, gitu kan. Jadi ini kayak jadi kita bisa membaca bahwa manuver-manuver jenderal, apa, citizen lawsuit, terus tadi itu yang, si Refly mau menggugat Pak Jokowi, apa itu upaya untuk Meredam, meredam ininya, narasi yang dikebawakan oleh Rismond ya, oleh, betul, jadi iya itu, cara mereka gitu, Pak, ya. iya. Tapi, Pak, ini kira-kira, Pak, kalau dengan situasi yang sekarang ini arah ke depannya gimana nih, Pak? Ini sebagai bagian akhir dari Kalau obrolan kalau kita. saya lihat, ya barangkali sekarang yang kita pegang ini adalah Polri kan, ya, penyidik di Mmm. Polda. Ya tentunya nggak usah gentar melihatin persoalan ini. Karena saya udah bilang tadi,
ya, gugatan, ya, terus ada lagi mau majukan gugatan dan Iya. sebagainya. Ini manuver yang nggak berarti menurut saya, ya. Jadi nggak ada hubungannya. Karena perkara pidana itu nggak ada hubungannya dengan kasus-kasus perdata yang tidak mengkait langsung dengan perkara ini. Karena saya Mhm. udah bilang tadi, kalau memang mau dibawa ke ranah-ranah, persidangan, ya, harusnya kan pra peradilan yang diajukan. Ya. Kenapa dia membentuk ini, ya, mengajukan ini, itu kan sesuatu yang nggak masuk akal gitu kan. Kita sebagai seorang praktisi dalam kaitan ini, ya, nggak ada kepentingannya, penyidik dikatakan sebagai perbuatan melakukan penyelundupan, sementara tadi saya sudah jelaskan punya basic, punya dasar hukum untuk melakukan itu. Apa yang dikatakan salah di dalam persoalan ini, ya. Terus kemudian ada rencana menggugat Pak Jokowi dan lain sebagainya. Ini kan bentuk daripada manuver. Mhm mhm. Manuver, satu, ini supaya perkara terus, melambat jalannya, ya. Terus juga yang kedua, ya, manuver untuk mengimbangi berita-berita respon yang Oke. terus sekarang ini menyerang dari kelompoknya mereka. Iya iya Itu iya. yang saya lihat. Dan Dan saya takutkan tinggal Tipa ini sekarang. itu gimana Kalau sih, Pak? Itu Tipa rame kemudian tuh. Itu ya, juga sempat rame kan, katanya Tifa ngaku dia dipaksa dibujuk oleh para termol gitu untuk bikin RJ. mmm, Sementara kan, ada yang bilang, "Lah Tifa justru malah udah ke Solo duluan dan dia saya dengar 5 hari di 5 hari." sana. Ya Iya, makanya, jadi dia sendiri yang bermanuver iya, untuk dapat RJ gitu. betul. Lah kalau Tapi nggak Tifanya diterima oleh Pak Jokowi yang tidak saya diterima, dengar. iya, tapi kan Mhm. artinya memang Tifanya sendiri sudah, kendor kan ininya. Kalau saya lihat begitu, karena dia sekarang juga nggak terlalu banyak komentar, nggak terlalu banyak tampil, karena itu tadi, Iya iya iya. sisi hukum ya, berkaitan nanti di dalam persidangan ya, kondisinya dia sudah bisa prediksi, ini akan kemana ya, ini akan jadi apa, Mhm mhm. dan terus kemudian mereka-mereka ini akan menerima apa, Iya itu iya. nanti yang mereka rasakan. Nah, Dan itu sudah dirasakan oleh Tipa, makanya pelan-pelan iya ya mundur. iya iya. Kan sebetulnya bukan hanya Tipa, Roy sendiri udah mulai Heeh. kendor nih, Iya iya ya iya. kan? Karena sebentar lagi nih udah P21 Betul selesai bagi betul saya, betul. ya kan? Nah, terus ini Pak, ini yang bagian akhir Pak, soal Bohir tadi itu. Ya, Ini menarik ini. Karena kan dengan merotolinya, dengan, 3 orang si teroris ini respon pergi, terus Tifanya juga tiba-tiba agak kendor gitu. Kan ini tidak sesuai dengan skenarionya si Bohir ini. ya, Padahal Bohir ini kan targetnya kan politik kan. politik. Nah, kira-kira Nama Pak dengan Jokowi hancur lah. iya, itu aja kan sebenarnya targetnya 2029 kan Pak itu. Jokowi nggak didengerin Betul, orang, jadi itu aja. targetnya politik. Nah, Heeh. kira-kira dengan, gerakan tuduhan ijazah palsu ini tiba-tiba, mentok seperti ini, atau tiba-tiba malah justru Roy Suryo kena gitu, Bohir ini kira-kira gimana, Pak? Arahnya mau ngapain mereka? Ya dugaan saya gagal ya, gagal total, Hmm. ya. Jadi apa yang diskenario selama ini ya menurut saya nggak ada hasilnya, ya. Perjuangan mereka percuma. Mhm. Barangkali yang sekarang mereka sesalkan kan tentunya nama baik. Ya, Apalagi nanti kelihatan muncul siapa siapa siapa. Karena ini kan udah mulai menyebut-nyebut nama orang nih kan, betul betul, ya. iya. Ada si ini, ada si Yang ini. tapi bagusnya, cerdiknya, teman-teman relawan itu, Bang Ade Peradi, terus siapa, Bang Adi Azwan apa, dia kan cuma nyebut nama Ya, sebutan kan, ya, Charlie Chaplin gitu, orang betul, betul. nggak nyebut nama kan gitu. Dia Charlie Inisial, Chaplin yang pernah inisial. pernah menjadi pejabat publik gitu, Ya, jadi nggak nyebut pejabat publiknya ya, waktu itu sebagai apa, jadi nggak bisa dituntut, Pak, ya? betul. Itu nggak bisa dituntut ya, itu? Nggak bisa dituntut karena kan tidak menyebut nama langsung, Iya ya. iya iya iya. Kecuali namanya si A, Iya, ya, betul betul secara betul. tegas itu disebut. Itu baru ranah pidananya Meskipun masuk. publik tahu arahnya kemana gitu ya? Arahnya kemana? Ya kalau mengira-ira boleh-boleh saja Iya dong iya dalam hal iya ini iya. gitu ya. Ini Oke. menarik kok, menurut saya Betul menarik betul. sekali ini, Ini, ya. pasti akan tetap menarik Ya, dalam beberapa bulan ke depan. Jadi ini saya kira kalau dalam geopolitik kan yang tidak kalah menarik kan soal perang Iran, ya, Amerika Iran kan. Tapi dalam level nasional iya. ini perang ini juga perang yang Aduh, menarik ini. iya, menurut saya kita ini sepertinya ya kenapa negara kita ketinggalan? Dia selalu bicara yang Yang nggak hal jelas nggak begini. jelas begitu gitu kan, ya. Oke, terima kasih Pak Suhadi atas obrolannya. Pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.